44 mahasiswa sudah hadir. Kita mulai aja semuanya. Selamat sore semuanya. Sore, Kak. Sore, Kak. Oke. Sore, Kak. Oke, pada sore hari ini nggak kerasa kita sudah masuk di pertemuan terakhir kita, pertemuan ke-12 sebelum teman-teman melakukan kuis, melakukan UAS, lab starter. Nah, di pertemuan terakhir ini kita nggak ada review karena masih ada satu materi lagi yang harus kita pelajarin, yakni masih EViews, masih ada. Jadi aplikasi kemarin itu masih kita pakai buat pertemuan sekarang ini, tapi materinya yang berbeda. Kalau kemarin kita belajar tentang data time series, sekarang kita belajar itu tentang data panel. Nah, maka sebab itu oke, PPT-nya udah muncul di saya, di teman-teman yang lain udah muncul PPT-nya? Udah juga, Kak. Udah, Kak. Oke, kita mulai aja biar cepat. Nah, jadi kan kemarin udah jelasin bahwa di EViews itu ada dua data. Yang pertama ada data time series, sama yang kedua ada data panel. Nah, data time series adalah data yang berdasarkan tahunnya. Jadi satu perusahaan itu tahunnya itu panjang, dari misalnya dari tahun 2000 sampai tahun 2020, itu namanya data time series. Nah, tetapi kalau di data panel itu adalah data yang berdasarkan cross-sectional, jadi berdasarkan perusahaan. Nah, jadi tahunnya sedikit, tapi perusahaannya yang banyak. Contohnya kayak gimana? Contohnya perusahaannya ada 5, tahunnya ada 3. Nah, itu namanya data panel. Perusahaannya ada 7, tahunnya ada 4, itu namanya data panel. Nah, jadi yang berhubungan dengan kayak jenis usaha, kayak perusahaan, kayak nama provinsi, dan lain sebagainya, itu namanya data panel. Jadi tidak bergantung pada data tahun. Untuk contoh soalnya di sini kan kita langsung praktek. Nah, untuk contoh soalnya teman-teman bisa lihat di modul itu di halaman, kalau nggak salah di bagian awal-awal deh. Awal-awal bab data panel. Nah, di halaman 127. Nah, teman-teman bisa lihat di modulnya di halaman 127. Nah, di situ ada contoh data, ada tabel di situ. Nah, jadi kita itu pengen melakukan penelitian mengenai pengaruh kebijakan dividen atau DPR dan pertumbuhan perusahaan atau growth terhadap volatilitas harga saham PV. Nah, berikut adalah data sampel dari tahun 2013 sampai tahun 2015 dari beberapa perusahaan manufaktur di BEI. Nah, ini yang disebut dengan data panel. Jadi, tahunnya itu singkat, cuma dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Itu ada 3 tahun. Nah, itu namanya data panel. Nah, terus perusahaannya di sini tuh banyak. Ada AMFG, ada Arna, ada CPIN, ada DPNS, ada EKAT, ada INAI, ada INTP. Ada 7 perusahaan. Nah, kita bandingin. 7 perusahaan, tahunnya itu cuma 3. Nah, berarti secara logika itu bukan data berdasarkan tahun, tetapi berdasarkan perusahaan. Nah, kalau data berdasarkan perusahaan itu yang dinamakan dengan data panel. Nah, kalau data time series kan kemarin bisa kita lihat tahunnya itu dari tahun 2000, dari tahun 1994, dan lain sebagainya. Pokoknya berdasarkan tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan lain sebagainya. Oke, biar kita cepat, kita bisa langsung praktek. Jadi seperti biasa, tabel yang ada di modul di halaman 127 itu teman-teman ubah dahulu ke Excel. Nah, jadi teman-teman bisa tulis tabel tahun, terus tabel perusahaan, PV, DPR, dan grow atau growth. Nah, terus teman-teman bisa input data yang ada dalam modul itu ke dalam Excel. Jadi dari tahun 2013 ya AMFG sampai tahun 2015 ya INTP. Berdasarkan data PV, DPR, dan growth. Dan dimohon dengan sangat itu jangan sampai salah. Jadi teman-teman teliti aja, teman-teman gak usah buru-buru karena pasti kita tungguin. Pokoknya jangan sampai salah. Oke, teman-teman bisa input sekarang. Kalau udah nanti bisa bilang.
Oke, sudah pada menginput semuanya? Sudah selesai? Masih ada yang belum? Belum, Kak. Oke, kita tunggu deh 5 menit lagi. Oke, sudah 16.35. Sudah selesai input semua? Masih ada yang belum? Sudah, Kak. Oke, kalau sudah, kita lanjut lagi. Berarti, nah kita kan sudah input itu tabel tahun, perusahaan, PV, DPR, sama growth.
Nah, langkah selanjutnya teman-teman itu bisa save. Bisa save seperti biasa, tetapi formatnya itu kalian ubah menjadi Excel 97 2003 yang workbook. Excel 97 2003 workbook. Kan 97 2003 itu banyak. Nah, kita pilih yang workbook. Excel 97 2003 workbook. Nah, untuk file name-nya bisa kalian pakai latihan lab data panel. Latihan data panel atau lab data panel atau apapun lah. Yang penting bisa kalian cari lagi. Nah, kalau udah file name-nya sudah betul, tipenya sudah pastikan betul sesuai dengan yang ada di screen. Kalau udah, kalian bisa klik save. Nah, nanti otomatis data latihan data panel kita otomatis akan berbentuk Excel 97 2003. Nah, maka sebab itu teman-teman bisa close Excel-nya. Nah, sekarang kita buka eViews kita. Nah, kita buat work file baru. Nah, caranya seperti biasa. Kalau misalnya ada toolbox, kalian bisa klik silang. Nah, kalau tampilannya sudah mirip seperti ini, teman-teman bisa buat work file baru, yakni ya seperti biasa klik file, lalu new, lalu work file. Nah, setelah kalian sudah klik work file new, nah nanti di sini ada tampilan seperti minggu kemarin, work file create. Nah, yang menjadi perbedaan dari minggu kemarin dengan minggu sekarang adalah di work file struktur type-nya. Nah, kalau misalnya kita di data panel, data time series kemarin kita menggunakan data regular frekuensi. Nah, sekarang karena datanya adalah data panel, kita harus ubah work file struktur tipenya menjadi balance panel. Kita bisa ubah. Nah, di situ kan ada unstructured, ada date, sama ada balance panel. Nah, karena sekarang kita datanya adalah data panel, maka kita harus ubah work file-nya menjadi balance panel. Nah, setelah kalian sudah ubah menjadi balance panel, maka langkah selanjutnya adalah sama. Kalian masukin start date-nya dan masukin end date-nya. Nah, kita lihat di modul kita. Di situ dikasih tahu, berikut datanya adalah tahun 2013 sampai tahun 2015. Nah, tuh, berikut adalah data sampel dari tahun 2013 sampai 2015. Berarti tahun awalnya adalah tahun 2013 dan tahun akhirnya adalah tahun 2015. Nah, maka sebab itu start date kita tulis 2013, lalu end date tahun 2015. Nah, lalu ini number of cross section kalau kalian pelajarin kemarin itu nggak ada. Karena kita kemarin itu memilihnya itu data time series. Kita memilih word file-nya adalah date regular frequency. Sehingga number of cross section-nya itu nggak muncul. Nah, number of cross section itu apa sih? Number of cross section itu adalah jumlah perusahaannya. Kalau datanya adalah perusahaan atau misalnya data provinsi atau data orang atau data apapun lah pokoknya yang berbentuk dengan cross section. Jadi berapa jumlahnya data yang cross section-nya. Nah, kita lihat lagi di modul karena di sini datanya adalah data perusahaan manufaktur. Nah, maka di sini kan ada banyak data perusahaan, ada AMFG, ada Arna, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman lihat nama perusahaannya aja. Jumlah perusahaannya aja, jangan jumlah datanya. Kalau jumlah datanya kan berarti kan AMFG ada 3, Arna ada 3, CPIN ada 3, DPNS ada 3. Nah, untuk cross section, kalian hitung jumlah perusahaannya saja. Berarti AMFG 1, berarti Arna 2, CPIN 3, DPNS 4, EKAD 5, INAI 6, dan yang terakhir INTP 7. Nah, karena di sini ada 7 perusahaan, maka kembali lagi ke eViews-nya. Nah, maka di number of cross section ya kita tulis 7. Karena ada 7 perusahaan.
Kalau misalnya nanti di soal ada 10, ya berarti teman-teman ya tulis 10. Kalau di soalnya ada 12, ya tulis 12. Kalau ada 15, tulis 15. Pokoknya sebanyak jumlah perusahaan, bukan jumlah datanya. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, setelah kalian sudah pastikan word file-nya benar, start date-nya benar, end date-nya benar, number of cross section-nya benar, maka teman-teman bisa klik OK. Oke, sampai sini dulu ada ketinggalan. Enggak, Kak. Ada. Oke. Ntar dulu. Sip. Kalau nggak ada, kita kembali lagi, kita perhatikan lagi. Nah, kita kan sudah masukin word file barunya aja ya. Kita belum masukin datanya. Nah, maka sebab itu kita harus mengimpor data dari Excel yang tadi. Nah, maka sebab itu caranya sama seperti minggu kemarin. Jadi kita klik File, lalu impor, lalu impor from file. New a file, impor from file. Lalu kalian cari di mana kalian menyimpan data Excel kalian. Oke, nggak ada yang ketinggalan ya sampai sini ya. Oke, kalau udah berarti kita bisa lanjut lagi. Nah, kita udah impor. Nah, sekarang kita klik open untuk memasukkan data Excel kita ke eViews-nya. Nah, berbeda dengan minggu kemarin, ketika kita udah open datanya, kita nggak boleh langsung finish. Karena kalau kita langsung finish, nanti otomatis datanya nggak bisa kebaca. Karena ingat, data kita adalah data panel, data cross section, bukan data time series. Nah, maka teman-teman bisa klik next. Kan di sini ada 4 step untuk eView 10 dan ada 3 step untuk eView 9. Nah, teman-teman bisa klik next. Next lagi untuk step 2-nya teman-teman hiraukan. Step 3 bisa dihiraukan. Next lagi. Nah, sehingga nanti di step keempat, khusus untuk eView 10 ya. Nah, teman-teman ubah basic strukturnya, kan ini awalnya data panel. Teman-teman bisa ganti basic strukturnya itu menjadi unstruktur atau undead. Uban ubah dari data panel menjadi unstruktur atau undead. Kalau udah, teman-teman bisa klik finish. Nah, jika ada toolbox ini, teman-teman yes-kan saja. Nah, sehingga di sini muncul ada yang namanya variabel DPR, variabel GRO, data perusahaan, variabel PV, dan data tahun. Nah, untuk apa ya? Untuk data panel itu kita nggak bisa langsung masukin ke persamaan regresi. Masih ada cara-cara lanjutannya karena ini data panel. Nah, maka sebab itu untuk mencari persamaan regresinya kita pilih mana sih dari data ini yang menjadi variabel dependent sama apa sih yang menjadi variabel independennya. Nah, kita bisa lihat lagi ke modul soalnya ke atas. Nah, ya. Nah, di sini kan dijelaskan bahwa ia itu ingin meneliti pengaruh kebijakan dividen dan pertumbuhan perusahaan. Pengaruh kebijakan dividen dan pertumbuhan perusahaan itu adalah variabel independen. Dan terhadap volatilitas harga saham, PV. Nah, PV di sini merupakan variabel dependent. Nah, teman-teman jangan sampai salah di sini. Yang menjadi variabel dependent adalah PV, dan yang menjadi variabel independent adalah DPR dan growth. Nah, maka sebab itu teman-teman bisa ke eViews.
Lalu teman-teman pilih mana yang dependent, lalu diikuti dengan 2 independent. Nah, karena di sini dependennya adalah PV, maka kita pilih PV dulu. Lalu untuk variabel dependennya kita bisa pilih DPR dan growth. Atau teman-teman balik growth dulu baru DPR juga nggak apa-apa. Yang penting independennya jangan dibalik sama dependennya. Oke, setelah teman-teman masukin dependennya, lalu diikuti dengan independennya, teman-teman bisa klik kanan seperti biasa. Nah, lalu teman-teman pilih open dan as equation. Open as equation. Nah, di sini teman-teman jangan langsung oke. Teman-teman harus ke panel option dulu. Nah, di situ kan ada specification, panel option, sama option. Nah, teman-teman cukup memilih di tab keduanya saja, yakni panel option. Nah, di sini pun juga dibagi lagi. Ada cross section, ada period, ada weight, ada coefficient covariance method. Nah, yang teman-teman perlu ubah adalah di cross sectionnya saja. Nah, dan teman-teman pilih random. Nah, jadi untuk data panel, teman-teman itu cukup dari tadi open as equation, lalu teman-teman ubah dulu panel optionnya, lalu teman-teman lihat di cross sectionnya aja, yang lain itu dihiraukan aja, lalu ganti dari yang awalnya non menjadi random. Nah, setelah teman-teman udah pastiin cross sectionnya adalah random, maka teman-teman baru bisa okein. Nah, sampai sini ini belum selesai. Masih ada lanjutannya. Karena teman-teman biasanya diminta khusus untuk data panel itu akan diminta model estimasi. Nah, bisa dilihat PPT-nya dulu, Riz, untuk bagian-bagiannya. Nah, data panel. Nah, jadi pertama kali yang diminta, kalau misalnya soal kuis atau UAS kalian itu adalah data panel, biasanya yang diminta pertama itu bukan persamaan regresi atau adjusted error square. Tapi yang diminta pertama itu adalah estimasi modelnya. Nah, terus untuk mencari estimasi model itu kayak gimana sih? Nah, kita bisa kembali lagi ke EViews-nya. Kembali. Nah, sampai di sini, teman-teman klik view yang bawah. Kan ada view atas sama ada view bawah. Teman-teman bisa klik view yang bawah. Bisa teman-teman klik. Oh iya, sebelumnya diganti dulu namanya. Lupa mulu yang ini. Teman-teman ubah dulu namanya jadi persamaan regresi. Kalau udah oke, baru kita ke view yang bawah. Nah, ketika teman-teman sudah klik view yang bawah, teman-teman cari yang namanya fixed or random effect testing. Nah, itu letaknya itu ada di 3 paling bawah. Jadi ada label, ada residual diagnostic, sama fixed random effect testing. Nah, di fixed or random effect testing itu dibagi lagi menjadi 3. Ada redundant, ada omitted, sama ada correlate. Nah, yang kita ambil adalah korelasinya. Jadi yang paling bawah, Hausman test. Kita bisa pilih yang Hausman test atau yang paling bawah. Nah, sehingga di sini baru kita menemukan estimasi modelnya. Nah, teman-teman bisa freeze dulu datanya biar nanti kita nggak usah cari-cari lagi. Lalu kita ganti namanya, name. Nah, kita ganti namanya yang harusnya tabel 1 menjadi estimasi model. Nah, kalau udah, teman-teman bisa klik OK. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, sekarang kita lihat lagi di PPT-nya.
Oke, sekarang kita lihat. Nah, jadi di dalam estimasi model itu disampaikan bahwa jika nilai prop kita itu lebih kecil daripada alfa, maka kita menggunakan model ini namanya fixed effect model. Tetapi kalau misalnya nilai prop kita itu lebih besar daripada alfa atau sama dengan alfa, maka kita bisa memilih model random effect model. Nah, sekarang kita lihat di EViews kita. Jadi lebih besar estimasi model, lebih besar nilai propnya, apa lebih besar nilai alfanya. Kita kembali ke EViews-nya. Kita kembali. Nah, kita lihat di sini. Nah, di bagian estimasi model itu ada correlate random effect Hausman test. Nah, kita cukup lihat yang di tes summary-nya aja. Jadi yang ke bawah-bawah itu teman-teman hiraukan aja. Nah, di situ ada tes summary, ada chi-square statistik, ada chi-square DF, sama ada prop. Nah, teman-teman khusus lihat di prop aja. Nah, teman-teman bandingkan propnya itu lebih besar atau lebih kecil daripada si alpha. Nah, 0,9306 itu lebih besar daripada alpha. Alpha itu kan adalah 0,05. Nah, kalau misalnya lebih dari 0,05, maka kesimpulannya adalah kita menggunakan random effect model atau RAM. Nah, tetapi misalnya nih, kalau misalnya nilai prop kita 0,04 atau 0,03 atau 0,02, intinya itu lebih kecil daripada alpha, kita harus menggunakan yang namanya fixed effect model atau FEM. Oke, ini untuk estimasi model. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Kak. Oke. Kak, mau nanya dong, Yo, nilai koefisiennya beda tuh kesalahannya di mana ya? nilai koefisiennya beda. Hmm. Ya, ini juga nilainya koefisiennya beda ya. Nah, biasanya itu kamu mungkin salah di inputnya, satu. Di Di Excel-nya. Atau mungkin kamu ada perbedaan perhitungan, harusnya pakai rem atau pakai FEM. Seperti itu. Pokoknya asalkan itu sebenarnya, asalkan dia itu di atas alfa, dua-duanya harusnya nggak masalah. Gitu. Kecuali nih, kalau misalnya harusnya itu kita pakai FEM, ternyata hasilnya rem. Nah, itu berarti kan beda banget ya. Tapi kalau misalnya hasilnya itu sama-sama rem atau sama-sama FEM, harusnya no problem. Jadi ya sah-sah aja sih untuk nilai propnya kalau beda. Oh, oke, makasih Kak. Oke. Oke, kita bisa balik lagi ke PPT-nya. Kita sudah belajar tentang estimasi model. Jadi kita itu di penelitian kita menggunakan RAM, Random Effect Model, atau menggunakan FEM atau Fixed Effect Model. Nah, setelah kita belajar estimasi model, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang persamaan regresi. Ya, jadi ya sama seperti di time series. Jadi kita pengen tahu C-nya itu nilainya berapa, lalu diikuti oleh tambah atau dikurangnya variabel dari variabel independennya. Jadi kita pengen tahu apakah dengan adanya variabel independen itu bisa menaikkan atau menurunkan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nah, maka sebab itu kita bisa lihat lagi di EViews-nya. Nah, di sini teman-teman jangan perhatikan estimasi model, karena tentu hasilnya sudah berbeda. Nah, teman-teman kalau pengen ngelihat, ini di close aja dulu semuanya, di close. Nah, kita kembali lagi ke yang EK1 atau persamaan regresi.
Oke, kita sudah apa ya? Oke. Nah, di sini ada persamaan regresi. Jadi yang diambil itu sama nilai koefisiennya. Nah, di situ ada C, ada DPR, dan ada growth. Nah, sepertinya di sini tuh kayak ada perbedaan antara PPT dengan yang ada di hasil ininya. Mungkin karena Rizkia tadi salah input atau misalnya tadi ada kesalahan dalam rem atau VAM-nya. Jadi kita ikutin coba yang ada di Rizkia tampilkan di sini. Oke, di sini diberitahukan bahwa nilai C koefisien itu adalah 0,195853. Lalu DPR-nya nilai koefisiennya adalah 0,662054. Dan nilai growth-nya itu adalah koefisiennya adalah 0,711543. Nah, maka sebab itu teman-teman bisa masukkan persamaan regresinya adalah Y atau C atau variabel dependennya yakni PV itu sama dengan 0,195853 atau nilai koefisien PV kalian kalau misalnya hasilnya berbeda dengan yang ada di sini. Lalu teman-teman tambah dengan nilai koefisien yang ada dalam variabel DPR. Nah, yang Rizkia tampilkan di sini nilainya adalah 0,662054. Nah, jadi kalau misalnya hasilnya sama dengan ada yang seperti Rizkia tampilkan, ya teman-teman berarti tambah 0,662054 DPR. Tetapi kalau misalnya teman-teman hasilnya beda dengan yang ada di koefisien DPR, maka teman-teman tulisnya sesuai dengan yang ada di koefisien DPR kalian. Karena nilai aplikasi itu sebenarnya nggak bisa disalahkan. Yang salah itu adalah inputnya. Jadi untuk if-use itu hasilnya jadi nggak bisa kita salahkan. Jadi kalau misalnya ada perbedaan ya udah sah-sah aja. Oke. Jadi PV sama dengan 0,19583 ditambah 0,662054 DPR karena itu adalah nilai koefisien dari DPR atau misalnya hasil kalian sesuai dengan PPT yakni 0,3515669 DPR 1,502566 DPR. Nah, lalu teman-teman tambah dengan koefisien yang ada dalam variabel growth. Nah, yang Rizkia tampilkan di sini adalah 0,711543. Sementara yang PPT tampilkan adalah 0,3515569. Pokoknya teman-teman tulis aja ya sesuai dengan koefisien IVIS kalian, lalu teman-teman persamaan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang bingung? Ada pertanyaan kah? Oke, kalau misalnya kalian bingung antara perbedaan angka dari Siristia dan PPT, ya udah nggak apa-apa, sah-sah aja. Kalau enggak nih saya akan tunjukkan yang benar. Jadi ini saya bakal share screen. Yang sesuai dengan yang ada di PPT. Nah, di sini itu udah benar. Jadi C-nya adalah 0,11739, lalu DPR-nya adalah 1,502566, growth-nya adalah 0,351569. Nah, untuk persamaan ada yang ingin ditanyakan dulu atau pengen diulang lagi dari awal juga nggak apa-apa. Karena tadi kan ada perbedaan data, teman-teman mungkin pusing, pengen ngulang lagi dari awal juga nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan?
Nggak ada. Kita bisa lanjut lagi. Halo, suara Iya, saya masih Kak, kedengaran? lanjut, Kak. Oke, aku tekan dikit lagi. Oke, selanjutnya kita pengen melakukan uji F atau model fit. Jadi sama, ini udah mulai sama dengan materi yang ada di time series. Jadi kayak biasa kita uji F, kita uji T, lalu adjusted R-squared berapa, lalu asumsi klasiknya itu kayak gimana. Nah, kita pengen tahu sekarang uji model fit kita itu berapa sih? Nah, caranya teman-teman bisa keluar dari sini. Nah, teman-teman, belum saya simpan. DPR, growth, open, as equation, panel, random. Nah, teman-teman ke persamaan regresinya. Nah, lalu teman-teman lihat di wake statistiknya. Nah, setelah teman-teman udah di wake statistik, teman-teman lihat di prop F statistik yang paling bawah di sini. Jadi di bagian wake, ini kan ada wake, di sini ada R square, ada adjusted R square, ada standard error of regression, F statistik, sama prop F statistik. Dan yang kita ambil adalah nilai prop F statistik, yakni 0,000050. Nah, ini sesuai dengan yang ada di PPT, yakni 0,00050. Nah, kita lihat di sini, nilai prop kita itu lebih besar atau lebih kecil sih daripada alfa. Ternyata 0,0005 itu ternyata lebih kecil daripada alfa. Alfa itu 0,05. Nah, kalau misalnya lebih kecil daripada 0,05, maka model kita adalah fit. Tetapi kalau misalnya prop kita itu lebih besar daripada 0,05, misalnya 0,1, 0,2, berarti model kita tidak fit. Jadi kurang lebih itu sama seperti pertemuan sebelumnya tentang uji F. Oke, kita lanjut dulu biar cepat. Nah, selanjutnya kita langsung ke uji T. Kalau ada uji F, pasti ada namanya uji T. Uji T adalah uji pengaruh. Jadi bagaimana variabel independen itu mempengaruhi variabel dependennya. Bagaimana apakah dia berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya. Dan ini itu variabel independennya mempengaruhi satu persatu, bukan sekumpulan dari variabel independen yang mempengaruhi si variabel dependen. Oke, cara mengukurnya gimana? Nah, teman-teman tetap di persama regresi kalian, jangan kalian keluarkan, jangan kalian hapus. Teman-teman cukup lihat di prop yang paling atas. Nah, di sini kan ada variabel DPR sama variabel growth. Nah, kita lihat di bagian propnya, khusus yang di dua paling atas. Kalau yang ketiga kan ini variabel dependent. Nah, kita cukup melihat di prop yang paling kanan dan yang paling atas, dua paling atas. Nah, untuk uji T, teman-teman buat sebanyak variabel independen kalian. Kalau variabel independen kalian adalah 2, ya berarti kalian bikin 2 hipotesis. Kalau ada 3 variabel independen, ya teman-teman buat 3 variabel 3 HO, 3 HA. Nah, karena di sini itu ada 2 variabel, maka kita akan membuat 2 hipotesis. Nah, kurang lebih itu sama, teman-teman bisa foto di sini. Jadi, untuk H0 itu tidak terdapat pengaruh variabel growth terhadap PV. Dan HA-nya itu terdapat pengaruh variabel growth terhadap PV. Jadi, bagaimana apakah ada pengaruh dengan independen terhadap dependen. Di sini dependennya adalah PV dan independennya adalah growth. Nah, kita lihat propnya. Nah, prop untuk variabel growth adalah 0,1833. Nah, kita bandingin dong. 0,1833 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Ternyata lebih besar daripada 0,05. Kalau lebih besar daripada 0,05, berarti H0 yang tidak dapat ditolak atau H0 diterima. Nah, sekarang kita lihat H0 itu isinya apa? Nah, H0 itu isinya tidak terdapat pengaruh variabel growth terhadap PV. Nah, jadi dengan uji T dari variabel growth itu menyatakan bahwa ternyata variabel growth itu nggak berpengaruh terhadap variabel PV. Itu untuk uji T yang pertama, untuk variabel growth. Nah, selanjutnya kita itu pengen mengetahui uji T untuk variabel selanjutnya, yakni DPR. Sama seperti variabel growth, teman-teman
untuk hipotesisnya cukup ubah variabel independennya aja. Yang tadi itu variabelnya adalah growth, teman-teman ubah menjadi variabel DPR. Nah, kalau udah, teman-teman lihat propnya. Nah, prop DPR itu ada di mana sih? Prop DPR itu adalah di paling atas ini. Jadi ada prop, ada DPR. Teman-teman tinggal bandingin aja. Nilainya adalah 0,0008. Berarti nolnya itu ada 3 angka di belakang koma. Nah, 8. Nah, sekarang kita lihat propnya. Kita bandingkan dengan alfa. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ternyata yang paling besar adalah alfanya, bukan propnya. Jadi intinya propnya itu lebih kecil daripada alfa. Kalau misalnya propnya itu lebih kecil daripada alfa, ya berarti HA yang tidak dapat ditolak karena dia lebih kecil. Tetapi kalau misalnya propnya itu nilainya setara dengan growth atau sejenisnya, ya berarti H0 yang tidak dapat ditolak. Kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya ya teman-teman tinggal kompas aja yang ada di HA. Jadi terdapat pengaruh variabel DPR terhadap PV. Jadi PV itu ternyata dipengaruhi oleh variabel DPR, tetapi tidak dipengaruhi oleh variabel growth. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk uji F dan uji T? Belum ada, Kak. Oke. Selanjutnya ini ada namanya koefisien determinasi ganda atau yang kalau di SPSS itu namanya adjusted R-square. Ada uji R sama ada adjusted R-square. Nah, ini sama teman-teman cukup ngelihat yang ada di persamaan regresi kita. Sama di Wake statistik itu ada R-square doang, ada adjusted R-square. Ya, teman-teman lihat yang adjusted R-square. Karena adjusted R-square itu entah di SPSS, entah di AMOS, entah di EVIUS, itu ya pasti namanya koefisien determinasi berganda. Nah, karena sebab itu kita lihat adjusted R-square-nya itu nilainya adalah 0,630340. Nah, berarti kalau misalnya 0,6303 itu kita bulatkan 4 angka di belakang koma jadi 0,6303. Nah, kalau dipersenkan adalah 63,03%. Nah, artinya apa? Kalau misalnya kita dapat adjusted R-square-nya adalah 63,03%. Nah, artinya secara statistik besarnya variasi variabel dependent kalian tulis. Jadi variabel dependent kita apa? Nah, di sini variabel dependent kita adalah PV. Nah, itu ternyata dapat dijelaskan oleh variabel variasi independen. Yakni kalian tulis, kita itu punya variabel dependent apa aja? Ada growth, ada DPR. Kalau misalnya ada yang lain ya kalian sebutin aja sampai kelar. Kalau ada 10 ya kalian tulis 10 variabel dependentnya. Nah, adalah 63,03%. Sedangkan sisanya sebesar 36,97% itu ternyata dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nah, itu kalau misalnya adjusted R-square itu positif. Tetapi kalau misalnya adjusted R-square itu negatif, ya seperti yang kita pelajarin berarti sebelum-sebelumnya kalau misalnya adjusted R-square negatif, ya berarti itu kita asumsikan adjusted R-square-nya adalah 0. Jadi artinya secara statistik tidak ada variabel independen yang bisa menjelaskan variabel dependent. Oke, teman-teman bisa foto dulu biar nggak kelupaan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti kita bisa lanjut lagi. Nah, di sini ada uji asumsi klasik. Jadi ini kurang lebih sama seperti di pertemuan sebelumnya. Kita ingin menguji multicol, ingin menguji heterosnya, kita ingin menguji di sini ada autokorelasinya, lalu ada normalitasnya. Oh, terbalik. Di sini cuma ada multicol, ada autokorelasi, sama ada normalitas. Nah, seperti biasa, caranya itu jika nilai
correlation-nya itu adalah 0,8, lebih besar daripada 0,8, maka itu terdapat multikolinearitas. Tetapi kalau misalnya nilai correlation-nya itu ternyata lebih kecil daripada 0,8, artinya itu nggak ada multicol di model penelitian kita. Nah, sekarang kita pengen lihat apakah data kita itu ada multicolnya atau enggak. Nah, caranya adalah teman-teman bisa klik teman-teman bisa klik Teman-teman bisa ke freeze dulu. Nah, kita ke quick ya teman-teman. Bentar. Sebentar. Sorry ya berisik. Bentar ya. Di screen kalian udah ada belum sih punya aku? Atau masih yang tadi? Masih yang tadi, Kak. Masih yang tadi. Bentar ya. Bentar. Udah keganti kan? Udah, Kak. Nah, jadi kan kita mau uji yang sisa yang multicol ya. Nah, kayak caranya tuh kayak kemarin nih teman-teman, kita ke quick, terus pilih yang quick, abis itu kita pilih yang grup statistik. Nah, udah sampai sini, kita pilih yang correlation nih teman-teman. Quicknya yang paling atas ya. Abis ke quick, ke grup statistik, habis itu ke correlation. Nah, kalau ada ini, di-okein aja. Nah, kita ambil datanya itu kayak yang kemarin nih. Terus kita kasih. Oke. Nih, jadi yang mau kita ambil itu datanya yang grow terhadap DPR, yang ini atau enggak yang ini. Tuh. Sampai sini kelihatan nggak sih teman-teman? Kelihatan kan ya?
Kelihatan, Kak. Nah, kita ambil data yang 0,468194. Jadi, kriteria multi-call itu, multi-call di data panel sama multi-call di data time series itu sama. Jika nilai correlation-nya itu lebih besar dari 0,8, maka terdapat multicollinearitas. Sebaliknya nih, jika nilai correlation-nya kurang dari 0,8, berarti tidak terdapat multicollinearitas. Sedangkan di sini itu nilai growth terhadap DPR itu kan kurang ya dari 0,8. Kesimpulannya itu, maka tidak terdapat multicollinearitas antar variabel growth dan variabel DPR. Sehingga data baik digunakan. Sampai sini, teman-teman ada yang mau tanya atau aku kecepatan atau ada yang mau diulang? Satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, sama kayak sebelumnya yang autokorelasi. Jadi, kita balik dulu nih. Kasih ulang. Kita balikin dulu. Ini kita keluarin dulu. Nah, di data yang sebelumnya itu, yang persamaan regresi, kita lihat nih Durbin-Watson stat-nya. Ini kan angkanya. Ini bisa dibawahin. Ya udah, angkanya yang ini nih, yang 2,280337. Nah, ini nanti dibikin kalau misalkan ada pertanyaan, ada di soal itu tentang autokorelasi. Tapi biasanya nggak ada nih di eViews, di data panel maupun data time series. Cuman adanya di SPSS gitu. Nah, kita lihat tabel DW-nya ini, nanti angka DL sama DU-nya itu ada di tabel DW. Kalau misalkan ujian ada autokorelasi, biasanya DL sama DU-nya dikasih info dari soalnya. Jadi, DL-nya isi di sini, DU-nya isi di sini. Ini udah tetapan angkanya yang tidak terdapat autokorelasi sama autokorelasi negatif. Nah, angka yang tidak terdapat autokorelasi 4 minus DU itu, nah 4 dikurang sama si angka yang ini nih teman-teman. Jadi kalau misalkan dikurang itu hasilnya kan 2,4615. Hal yang sama berlaku sama di sebelahnya nih. 4 dikurang sama DL. DL-nya itu yang ini. Jadi 4 dikurang 1,126 hasilnya 2,854. Nah, kita lihat nih angka DW statnya itu 2,280337. Berarti dia ada di mana? Ada di sini kan? Dia tidak terdapat autokorelasi, belum masuk ke indecision-nya itu. Berarti kalau misalkan dia ada di tidak terdapat autokorelasi, kesimpulannya itu tidak terdapat autokorelasi, sehingga data baik digunakan dalam model. Nah, sampai sini teman-teman boleh screenshot dulu. Yang tadi udah di screenshot belum? Kalau belum, kita balik lagi ke yang sebelumnya. Kita balik aja kali ya. Nah, yang ini boleh teman-teman screenshot dulu. Ini kalau ini udah, sekarang kita ke uji yang terakhir, yaitu uji normalitas residual. Di uji normalitas residual itu dia punya dua kriteria, sama kayak minggu kemarin. Jika nilai probnya itu lebih besar dari alfa, data residual terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai probability-nya itu kurang dari alfa,
data residual tidak terdistribusi normal. Sekarang kita balik lagi ke sini. Kita uji nih. Teman-teman bisa ke view. Kursor aku hilang. Ke view. Terus teman-teman pilih yang residual. Sama caranya nih, sama kayak yang minggu kemarin aku ajarin. Terus kita pilih yang histogram. Nah, kecepatan nggak teman-teman? Aku ulang aja ya, biar nggak ada yang ketinggalan. Di sini kita pilih yang view. Habis itu kita pilih yang residual diagnosisnya ini. Yang kedua dari terakhir. Terus teman-teman pilih yang histogram normality test karena kita mau uji normalitas. Oke kan? Oke. Nah, tarat. Kita pilih angka yang ini nih, ya di graf. Kita pilih angka yang paling bawah, probability-nya. Angkanya 0,627422. Kita bisa lihat di PPT-nya. Berarti kan nilainya dia itu lebih besar dari alfa 0,05. Berarti kesimpulannya apa? 1, 2, 3. Kesimpulannya data residual terdistribusi normal. Gitu deh teman-teman. Teman-teman boleh tes dulu. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Nah, ya udah. Kalau nggak ada yang mau tanya, materinya selesai. Cuman kita ada latihan soal UAS. Nah, kita ke Word-nya ini. Jadi di Word yang waktu itu udah di-share, di yang review soalnya itu, kita pakai eViews data panel 3. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Suatu penelitian dilakukan oleh, tadi dulu, ini close dulu. Tadi dulu kayaknya kita save dulu deh. Install. Terus ini di save dulu sama teman-teman. Kita ke filenya, terserah teman-teman taruh di mana. Nama filenya itu data panel. Kalau udah, kita save dulu deh. Nah, kalau misalkan ada pilihan gini, single atau double, teman-teman pilih yang double aja. Kalau udah oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke soalnya. Kita baca bareng-bareng ya. Suatu penelitian dilakukan oleh Chris Evans mengenai net profit margin dan ROE terhadap pertumbuhan perusahaan atau growth. Berikut adalah data perusahaan PMGC pada tahun 2017 hingga 2019 yang terdaftar di Bursa Efek Singapura. Nah, ini datanya. Soalnya itu yang pertama, tentukan model estimasi yang digunakan, buat persamaan regresi, sama lakukan uji T. Nah, sampai sini, teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira nih menurut teman-teman, dependennya apa? Dependennya dulu aja nih. Kalian gak ada yang mau jawab dependennya apa? ROE sama growth bukan? Itu independen, tapi tadi siapa yang jawab? Nadia, Kak. Oke, Nadia, makasih. Nah, kalau yang Nadia jawab tadi itu, independennya teman-teman. Nih ya. Nih, karena pengaruh ini terhadap, itu kan independen nih. Nah, dependennya itu yang growth. Gitu. Deh. Oke, kalau misalkan udah
ini udah apa sih, kayak udah tahu nih dependen sama independennya, kita langsung masukin aja datanya ke Excel. Kita copy aja, terus nih. Nah, di sini kita press, ya kan? Kalau misalkan nih datanya teman-teman kayak gini, itu kan berarti di wrap text ya. Wrap text-nya dimatiin dulu, gitu. Yang ininya. Udah, teman-teman udah masukin datanya. Udah di wrap text juga. Wrap text-nya dimatiin. Kalau Udah, Kak. Oke, makasih. Nah, kalau misalkan nih datanya udah masuk di Excel, kita ubah nih, kan masih ada yang pakai spasi gitu kan. Sedangkan kalau di eViews, spasi itu nggak boleh. Jadi, kalau misalkan ada spasi gini, kita ubah ke pakai underscore. Nah, net profit margin ini kita ganti aja nih, kan kepanjangan ya, kita ubah jadi NPM nih teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini semua, nah kalau udah masuk ke Excel, udah rapi juga datanya, udah nggak ada spasi, udah masuk semua juga, kita save dulu. Nih, lat data panel UAS. Nah, jangan lupa save as type-nya itu diganti yang Excel 97 sampai 2003. Kalau udah kayak gini, udah dipilih yang Excel 97 sampai 2003, teman-teman bisa klik save. Nah, berarti kan udah ke save nih. Sekarang kita buka eViews-nya. Nah, di eViews itu caranya sama kayak yang tadi. Kita ke file, new, terus work file. Nah, di sini itu diganti nih struktur type-nya. Kayak tadi, balance panel. Terus masukin nih angkanya tadi dari tahun berapa ya? 2017 sampai 2019. Berarti kita masukin start date-nya itu 2017, end date-nya itu 2019. Nah, number of cross section-nya ini adalah jumlah perusahaan. Kita hitung bareng-bareng. BP, ada Unilever, ada Agro, ada TMAS, ada SMMT, ada Pico, ada Gila. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 perusahaan. Berarti number of cross section-nya itu kita masukin angka 7. Gitu. Habis itu kita okein. Nah, kalau udah kayak gini, kita masukin data kayak biasa. Teman-teman sampai sini ada yang ketinggalan nggak? Oke, thank you Riz, udah di backup. Oke, bisa lanjut lagi. Terakhir nyampe mana Riz? Mau import data. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Tadi kita kan udah bikin Word file. Tadi tahunnya itu kalau nggak salah 2017 sampai tahun 2019 dan jumlah perusahaannya adalah 7. Nah, setelah itu kita pengen impor data. Karena tadi kita filenya raw datanya itu dalam bentuk Excel 97 2003, maka sebab itu kita klik file, lalu kita pilih impor. Nah, setelah kita pilih impor, kita pilih
import from file. Karena kita dalam bentuk file. Nah, kalian cari di mana terakhir kali kalian simpen Excel kalian. Nah, kalau udah ketemu, teman-teman bisa klik open. Jangan lupa karena sekarang adalah data panel, maka kita tidak boleh langsung finish. Melainkan kita harus next terus sampai step keempat. Nah, di step 1 teman-teman bisa hiraukan. Step 2 juga bisa diraukan, 3 juga dihiraukan, dan langsung masuk ke step yang keempat. Atau step akhir. Lalu untuk basic strukturnya, pastikan kalian pilih unstruktur atau undead. Karena kalau misalnya kalian pilih data panel, takutnya itu nanti waktu kalian membuat persamaan regresi, itu datanya nggak keluar. Maka sebab itu kita pilih yang unstruktur atau undead. Nah, setelah kalian sudah pastikan basic strukturnya adalah unstruktur atau undead, dan kalian bisa cek itu datanya kalian udah benar, ada tahun, kode perusahaan, dan lain-lain sebagainya, teman-teman bisa langsung klik finish. Oke. Sekarang kita lihat lagi soalnya. Jadi soalnya itu kita diminta buat ngapain sih? Kita bisa balik lagi ke Word-nya. Nah, jadi itu biasanya kalau kita di data panel, itu soalnya 3. Sama seperti time series. Yang membedakan antara soal time series dengan soal data panel apa sih? Nah, kalau di data panel itu, kita biasanya diminta untuk membuat model estimasi. Sementara di time series itu nggak ada yang namanya model estimasi. Yang kedua, di data panel itu kita nggak diminta adjusted R-square. Biasanya itu juga sudah itu di time series. Jadi di data panel itu untuk adjusted R-square itu nggak dibutuhkan. Lalu yang ketiga, kita nggak perlu yang namanya uji F. Uji F cuma ada di time series. Sementara di sini nggak diminta sampai sekarang. Nah, maka sebab itu kita akan diminta untuk menyiapkan model estimasi, kita akan membuat persamaan regresinya, dan kita hanya menguji uji T doang. Udah itu aja. Kalau misalnya kalian nanti kuis sama UAS dapatnya data panel. Tetapi kalau misalnya time series, ya kalian harus siapkan adjusted R-square, siapkan persamaan regresi, siapkan uji F, dan siapkan uji T. Oke, sekarang kita ke soal pertama. Jadi kita diminta untuk tentukan model estimasi yang digunakan. Oke, kita bisa balik lagi ke if-use-nya. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi variabel dependent dan apa yang menjadi variabel independent-nya. Nah, yang menjadi variabel dependent-nya adalah growth. Dan yang menjadi variabel independent adalah net profit margin atau NPM dengan ROE. Maka sebab itu kita bisa klik duluan yang growth, lalu diikuti dengan NPM dan ROE. Nah, growth, NPM, ROE. Kalau sudah, teman-teman bisa klik kanan, seperti biasa, ingin mencari persamaan regresi, kalian klik open, lalu as equation. Nah, jangan lupa di sini kalian panel option-nya kalian ubah untuk cross section-nya menjadi random. Nah, ketika kalian sudah pastikan cross section-nya menjadi random, teman-teman bisa klik OK. Nah, sampai di sini ini belum selesai. Karena di sini cuma persamaan regresi doang. Yang diminta adalah kita ingin menguji model estimasinya. Oke, sebelum kita menguji model estimasi, kita biasakan dulu kalau misalnya kita nggak mau repot, itu kita ubah namanya dulu. Jadi output yang telah kita hasilkan itu kita ubah dulu namanya dengan fitur name. Namanya bisa persamaan regresi atau persamaan doang atau regresi doang. Pokoknya suka-suka kalian lah, senyaman kalian. Nah, di sini kita akan ngasihnya persamaan regresi. Nah, setelah kita udah ganti namanya, kita bisa klik OK. Lalu, kita ingin mencari model estimasinya. Nah, kita bisa klik view yang bawah.
Lalu kita ke fixed or random effect testing atau di 3 paling bawah. Setelah itu kita pilih yang Hausman test atau yang paling bawah tuh, correlate random effect. Nah, kalau udah nanti bakal keluar yang dinamakan dengan correlate random effect atau yang disebut dengan Hausman test. Nah, kita lihat di tes summary-nya, cukup lihat nilai prop atau yang paling kanan. Nah, di sini kita lihat prop-nya adalah 0,6917. Nah, kita ingat 0,6917. 6917. Nah, kita bisa kembali lagi ke Word-nya, kita akan jawab. Nah, di sini dikatakan bahwa jika nilai prop-nya itu lebih besar daripada alfa, maka kita menggunakan RAM atau Random Effect Model. Kalau misalnya prop kita lebih kecil daripada alfa, maka kita menggunakan FEM atau Fixed Effect Model. Nah, sekarang kita lihat prop kita adalah 0,6917. Nah, kita lihat lebih besar atau lebih kecil sih daripada alfa? Ternyata lebih besar daripada alfa. Nah, karena lebih besar daripada alfa, maka kita menggunakan RAM. RAM itu Random Effect Model. Nah, untuk nomor 1, kalian cukup jawab kayak gini aja. Ini kalian sudah dapat nilai. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini untuk nomor 1. Riz ini tambahin jadi prop-nya. Prop sama dengan 69 sekian. Udah jelas. Oke, thank you. Nah, jadi prop sama dengan 0,6917. Itu lebih besar daripada alfa, sehingga kita menggunakan model random effect model. Oke, nomor 1 selesai. Kita langsung ke nomor 2. Jadi kita diminta untuk membuat persamaan regresi. Nah, di sini tuh kalian jangan terkecoh, mentang-mentang di situ ada C, ada NPM, ada ROE, tapi itu bukan yang namanya persamaan regresi. Ini namanya output estimasi model. Nah, agar kita kembali lagi ke kembali lagi ke persamaan regresi, kita bisa close. Kita bisa close aja. Karena ini hanya dibutuhkan sekali. Nah, kita langsung ke bagian persamaan regresi. Nah, di sini baru yang dinamakan persamaan regresi. Tepatnya itu di tabel yang paling atas tuh, yang ada variabel, yang ada koefisien, yang ada standar error, sama yang ada prop. Nah, kita cukup butuh yang di situ aja. Nah, kalau misalnya kalian udah ketemu koefisien dari masing-masing variabel, teman-teman bisa jawab jadinya. Kita buka lagi Word-nya. Nah, jadi kita lihat. Biasanya kita tulis kalau persamaan regresi itu adalah variabel dependent-nya, atau bisa teman-teman tulis C atau teman-teman bisa tulis Y. Tapi lebih bagus itu kalian tulis nama variabel dependent-nya. Nah, pertama kali kita lihat nilai C-nya. Nilai C-nya menurut if use yang ditampilkan di sini koefisiennya adalah 1,746913. Nah, nanti kalian saat membuat persamaan regresi tolong jangan disingkat. Jadi kalian ikutin aja yang keluar di sini. Oke. Selanjutnya kalian lihat nilai koefisien variabel pertama kalian. Koefisien variabel pertama kalian kan NPM. Dan koefisien di situ nilainya min. Maka sebab itu kalian nggak usah ketik plus, tapi kamu tulis min. Karena ya hasil koefisien NPM-nya udah min. Jadi buat apa? Jadi bisa kita kurang dengan 0,998846. Dan jangan lupa kalian tulis variabel kalian, yakni NPM. Nah, setelah kalian sudah kerjakan untuk nilai koefisien variabel yang pertama, kalian lihat nih sekarang variabel kedua kalian. Nah, di sini kalian lihat koefisien untuk ROE itu berapa sih? Angkanya ternyata min. Kalau angkanya min berarti apa? Ya berarti kita kurang lagi. Nah, kita kurang sama berapa? Yang ada pada koefisien ROE kita, yakni 4,5850
4, 4. Dan jangan lupa kita tulis ROE. Dan yang paling penting, kita tambah E. Karena di mana-mana mau penelitian apapun, mau sebanyak apapun variabel kalian, itu kalian harus tambahi dengan E. Karena nggak ada penelitian yang 100% sempurna. Pasti ada yang namanya error. Oke, untuk tadi, untuk rem, fem, sama persamaan regresi, ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ingin tanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke soal terakhir kita. Nah, soal terakhir itu kita diminta buat apa sih? Kita diminta untuk melakukan uji T, untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kita. Nah, pertama kali yang harus kita lihat adalah berapa jumlah variabel independen kita. Nah, variabel independen kita itu ada dua. Ada NPM sama ada ROE. Maka dengan itu berarti kita untuk uji T, kita berarti akan tulis dua hipotesis. Nah, berarti kita akan mulai dari variabel NPM terlebih dahulu. Nah, yang pertama kalian lakukan di NPM adalah kalian tulis HO dan HA-nya. Jadi HO kalian teman-teman bisa foto juga karena ya kata-katanya ya sama persis dengan yang ini. Jadi ya udah. Kalian tinggal ubah nama variabel dependen sama variabel independennya aja. Nah, untuk HO itu tidak terdapat pengaruh variabel dependennya, yakni NPM. Terhadap apa? Terhadap variabel dependen kita, yakni growth atau pertumbuhan. Nah, jadi teman-teman cukup tuliskan di HO-nya tidak terdapat pengaruh NPM terhadap growth. Nah, kalau HA-nya sama dengan HO, tapi kata tidaknya teman-teman hapus. Jadi terdapat pengaruh NPM terhadap growth. Nah, lalu biar kita tahu apakah variabel NPM itu berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap growth itu dari mana sih? Nah, kita tetap di tabel yang sama, kita cuma geser ke prop. Kita lihat prop untuk NPM itu di angka 0,3756. 0,3756. Oke, kita balik lagi ke Word kita. Nah, maka sebab itu kita tulis prop kita itu berapa. Nah, prop kita di situ adalah 0,3756. Kita bandingin dengan alfa, apakah lebih besar atau lebih kecil? Ternyata lebih besar. Kalau lebih besar, berarti ya HO diterima atau tidak dapat ditolak. Sehingga kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya adalah HO. Jadi tidak terdapat pengaruh NPM terhadap growth. Kita tulis aja kesimpulannya. Dan tidak terdapat pengaruh NPM terhadap growth. Oke, ini untuk variabel pertama. Dan kita ada dua variabel. Berarti kita harus menulis atau mengerjakan uji T untuk variabel terakhir kita atau yang kedua, yakni ROE. Kita tulis ROE. Nah, lalu untuk HO dan HA-nya, kalau kalian nggak mau ribet, kalian tinggal kopas dari atas, lalu variabel dependennya kalian tinggal ubah sesuai dengan variabel yang kita inginkan, yakni ROE. Nah, sekarang kita pengen tahu, apakah variabel ROE itu mempengaruhi growth atau tidak mempengaruhi? Nah, kita lihat di sini, di prop-nya, untuk nilai prop yang ROE, itu nilainya adalah 0,2461.
0,2461. Nah, kita tinggal ubah jadi 2461. Nah, kita bandingin lagi. 0,2461 kalau kita bandingkan dengan 0,05 itu lebih gedean yang mana? Nah, ternyata lebih gedean yang propnya. Kalau lebih gedean lebih gedean propnya berarti ya HO tidak dapat ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah ya kalian tinggal kopas HO kalian, yakni tidak terdapat pengaruh ROE terhadap growth. Selesailah. Kalau kalian sudah jawab kayak gini ya berarti kalian ya untuk nomor 3 kalian dapat nilai full alias kalian benar semua. Oke, ini untuk soal data panel. Atau soal ketiga, soal kuis kalian yang nomor 3. Kalau misalnya kalian dapat tipe data panel. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah dari teman-teman? Halo, Belum ada, Kak. Oke. Kalau nggak ada, ya bisa kasih ini ya, word yang tadi. Kalau teman-teman bisa save dulu yang tadi. Nah, namanya suka-suka kalian, seenak-enak kalian, latihan data panel UAS atau data panel UAS atau data panel nama NIM terserah kalian lah pokoknya. Nah, ini untuk EViews data panel yang ketiga. Nah, di soal ini tergolong sulit yang data panel itu. Nah, sekarang kita pengen kasih tugas karena kita dari UAS tuh kayaknya kita belum pernah dari UTS kita belum pernah kasih soal nggak pernah kasih tugas sama sekali. Nah, tugasnya adalah kalian bisa lihat di soal review kalian di EViews data panel yang kedua. Nah, di situ kan ada soal seorang peneliti yang sedang melakukan penelitian mengenai kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, dan harga saham. Nah, ini kurang lebih sama dengan yang tadi ada di modul. Bedanya ini lebih panjang. Jadi entah datanya berubah, atau tahunnya berubah, atau perusahaannya juga berubah. Kurang lebih ini sama seperti yang ada di contoh soal yang ada di modul. Atau enggak kalau kalian pengen bandingin dengan yang tadi di EViews data panel 3 itu juga bisa. Jadi tugasnya ke bawah lagi. Ke bawah lagi, Riz. Jadi ya kurang lebih ada perusahaan itu 3 tahun masing-masing kalian hitung. Lalu untuk soalnya itu sama seperti yang tadi. Jadi kalian diminta untuk membuat model estimasi yang digunakan. Jadi kira-kira dari penelitian ini dia cocok menggunakan RAM atau menggunakan FEM, cocok menggunakan random effect atau menggunakan fixed effect. Nah, lalu kalian bikin persamaan regresinya. Cukup persamaan regresinya, nggak usah kalian artiin. Itu untuk soal nomor 2. Lalu untuk nomor 3, kalian lakukan uji T untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Cukup uji T, jangan uji F juga. Jadi ingat, tugas kalian membuat model estimasi, membuat persamaan regresinya aja, sama membuat uji T. Oke, sampai sini ada yang kurang paham tentang tugas? Ini dikumpulinnya kapan ya, Kak? Minggu depan lah, pokoknya sebelum kuis. Sebelum kuis lah, pokoknya paling lambat minggu depan. Tapi kalau misalnya kalian pengen ngumpulinnya habis kelas ya nggak apa-apa, bagus. Pokoknya nanti ada assignment-nya kok. Oke, ada pertanyaan lagi terkait dengan tugas? Belum, Pak. Ya udah. Oke deh, intinya itu tadi tugas sudah clear. Lalu untuk UAS, untuk kuis, itu soal yang keluar adalah soal yang ada di review. Kurang lebih itu sama tuh. Jadi ada yang namanya multiple regression. Nanti AMOS keluar.
Nah, nanti di soal ketiga itu dibagi menjadi 2 tipe. Jadi nanti setengah dari kalian akan mengerjakan soal data panel, setengah lagi dari kalian mengerjakan soal time series. Itu tergantung dengan tipe soal yang nanti kalian terima. Jadi ada tipe yang dapatnya data panel, ada tipe yang dapatnya time series. Ya, kalian mengerjakan apa ya, itu untung-untungan aja lah pokoknya. Lebih baik kalian pelajarin dua-duanya. Masalahnya bisa aja nanti di kuis kalian dapatnya time series, terus di UAS kalian dapatnya data panel. Tapi bisa juga kalian dua-duanya dapat time series atau dua-duanya dapat data panel. Nah, terus jadi perhatian lagi nanti waktu kalian UAS atau kuis apa ya? Prioritasin, kerjain duluan itu soal nomor 1 yang multiple regression yang pakai SPSS. Karena itu nilainya yang paling gede. Di situ nanti kalian bakal ya kayak ya pokoknya multiple regression lah, uji asumsi klasik dan lain sebagainya lah. Dan itu poinnya itu 50%. Jadi itu gede banget, bukan gede lagi. Jadi setengahnya dari nilai kuis atau nilai UAS kalian. 50% itu multiple regression. Nah, sisanya 25% itu AMOS. 25%-nya lagi itu apa? Ifuse. Ya jadi kayak pelengkap doang. Tapi lebih bagus ya kalian pelajarin semuanya biar mendapatkan hasil kuis UAS yang bagus. Oke. Mungkin itu aja ya, Riz. Ada yang pengen tambahin sama Riz? Enggak, udah itu aja. Absen dulu aja, Nel. Oke, kita absen aja deh. Mungkin karena sekarang pertemuan terakhir, teman-teman bisa on cam. Karena biar kita tahu, biar kita kenal, kalian itu mukanya yang kayak gimana sih. Nah, saya nggak tahu tampang kalian selama saya mengajar dari awal semester sampai akhir semester, saya nggak tahu muka kalian kayak gimana. Jadi bisa tolong on cam semuanya. Rizky dan saya juga akan on cam. Nah, mana kameranya? Nah, ya, teman-teman bisa on cam semuanya sambil menunggu absen. Nah, saya belum melihat, baru berapa orang nih? Baru 2, 3. Saat ya. Nah, oke, sampai kita absen, yang dipanggil tolong ya on cam. Oke, kita mulai aja. Dimas Prakoso. Dimas Prakoso. Oh, nggak ada di mute. Oke. Wendy. Hadir, Kak. Bentar, saya lihat dulu tampangnya mana. Oh, wah gelap sekali kamu. Oke. Muhammad Iqbal. Hadir, Kak. Bentar, tampangmu yang ini. Yang udah dipanggil tolong jangan off cam dulu. Mas saya belum saya foto. Muhammad Iqbal tadi udah ya. Oke. Muhammad Nur Fadilah. Muhammad Nur Fadilah. Muhammad Nur Fadilah 1. Muhammad Nur Fadilah 2. Oke. Handika Kusumadani. Hadir, Kak. Nah, saya lihat tuh tampangnya. Oh iya, pakai baju merah. Oke. Ilman. Ilman. Ilman Safir. Asis Wantara. Nggak ada. Waduh. Cindy Veronica. Hadir, Kak. Bentar. Kamu on cam nggak? Nggak kelihatan masalahnya. Kayaknya sinyalnya, Kak. Oh, Di saya ya sih udah. udah. Oh, ya udah. Kita sampai nunggu ya. Oke, Cindy Veronica masuk. Felicia Felis. Hadir, Kak. Oh, bentar. Oh, iya udah kelihatan. Febrianti Sunjana. Hadir, Kak. Oke. Stefani Putri. Hadir, Kak. Oke.
Andrea Leo Rianti. Hadir, Kak. Nah, saya lihat dulu tampangnya. Oke. Hansen Davinson Kwa. Hadir, Kak. Nah, saya lihat dulu mana ya. Oh iya, ini yang pakai kacamata. Oke, sip. Vika Love. Hadir, Kak. Nah, oke, yang pakai baju kuning. Esther Eurene. Hadir, Kak. Oke. Kalifta Vanessa. Hadir, Kak. Nah, saya lihat dulu. Oke. Muhammad Farhan Sunjana. Hadir, Kak. Oke. Muhammad Rizar. Nah, oke. Adrian Wijaya. Adrian Wijaya. Nggak ada. Anita Yanti. Hadir, Kak. Nah, saya lihat dulu. Oke, ada. Alfia Alnas. Mana Alfia Alnas? Nggak ada kah? Oke, saya absenin. Indah Irayani. Hadir, Kak. Bentar, kamu nggak kelihatan di ini, saya nggak ada di. Iya, Kak. Belum on cam ya? Udah dari tadi. Bentar. Yang mana kamu? Coba ngomong lagi, nggak serius, nggak kelihatan ya di sini. Udah belum? Bentar. Belum kelihatan ya udah. Cornel. Hah? Adrian Yo. masuk. Adrian masuk. Iya, ada di komen. Oke, tadi siapa lagi yang itu Ilman ya? Iya, Ilman juga. Oke, sip. Tadi kita sampai mana ya? Lupa kan. Indah Irayani udah ya? Udah, Kak, udah. Oke, Mela Melinda. Hadir, Kak. Oke, siap. Nadira Wahyuning Tias. Nadira. Hadir, Kak. Hadir. Oke. Bagus Cahya Ramadan. Hadir, Kak. Oke. Bagus Cahya Ramadan udah. Nadia Febrianti. Hadir, Kak. Oke. Bayu Dwi Anggoro. Hadir, Kak. Nah, ntar dulu. Mana tampang kamu? Kamu on cam nggak? Nggak kelihatan. Oh ya udah. Iya. Dina Ananda. Hadir, Kak. Oke. Siva Amalia. Cornel. Ya. Alfia hadir. Alfia Nimbra. Oh ini ada Alfia. Oke. Siva Amalia. Hadir, Kak. Nah, saya lihat dulu. Kamu on cam nggak? On cam. Satu. Yang mana ya? Satu. Coba kamu raise hand deh. Nggak kelihatan. Oh iya, oke. Thank you Siva. Terus habis itu Muhammad Anas. Ada Muhammad Anas? Hadir, Kak. Oke. Bayu Andika? Hadir, Kak. Oke. Rafid? Rafid hadir, Kak. Oke. Septiana? Hadir, Kak. Oke. Nabila Marina? Hadir, Kak. Oke. Robi Prabowo? Hadir, Kak. Oke. Raven? Hadir. Oh iya dah. Novra Yoga? Hadir, Kak. Oke. Rinaldi? Hadir, Kak. Oke. Raditya? Hadir. Oke. Putri Mega? Hadir, Kak. Oke. Farisa? Ya, Farisa. Nah. Hadir, Kak. Oke. Muhammad Lutfi? Hadir, Kak.
Oke. Reza Ramadhani. Hadir, Kak. Oke. Yoko Erika. Hadir, Kak. Udah nguap kok. Muhammad Kevin. Muhammad Kevin. Hadir, Kak. Hadir, Kak. Nggak kelihatan kamu. Nggak bisa on-cam nggak kameranya? Oke. Felicia. Hadir, Kak. Oke, udah. Nadia Sianindita. Hadir, Kak. Mana ya? Nggak kelihatan. Kamu on cam nggak? Oh ya udah. Dan yang terakhir Fatia Sulfa. Hadir, Kak. Bentar, kamu on cam nggak? Bentar, Fatia. Fatia, kamu on cam nggak? Enggak, Kak. Alah, Belum pantes pakai kerudung. Oke dah nggak apa-apa. Oke deh. Terakhir Febiola Winata. Hadir, Kak. Oke. Saya simpan. Jadi yang nggak masuk saya ulang lagi ya. Muhammad Nur Fadilah itu nggak hadir. Dimas Prakoso hadir. Ya udah saya ulang lagi. Dimas Prakoso yang nggak datang. Terus habis itu udah Dimas Prakoso doang. Saya simpan. Dimas Prakoso. Oke, ini saya foto dulu. Oke, bisa off cam sebenarnya. Oke, dengan demikian berarti kelas lab starter untuk semester genap 2020-2021 sudah selesai. Terima kasih atas kerjasama dari teman-teman semua dari awal semester hingga pada hari ini di akhir semester. Kalian sudah belajar dengan baik, memperhatikan materi dengan baik, sudah berusaha dengan sebaik mungkin. Semoga nilai kuis, nilai UAS, dan nilai-nilai lainnya seperti tugas itu kalian bagus nilainya. Semoga kalian lulus semua. Untuk anak manajemen, mata kuliah ini berarti adalah mata kuliah Labcom terakhir, sama juga akun juga mata kuliah Labcom terakhir. Kalau manajemen berarti mata kuliah lab terakhir lah. Kalau akun masih ada lab advance. Nah, dengan materi yang ada di starter ini, saya harap, Ristia harap, teman-teman bisa mengaplikasikannya nanti di mata kuliah selanjutnya. Yang akuntansi itu kan namanya mata kuliah Metolit. Di mana juga ada yang namanya mata kuliah Medlit. Sehingga ya pokoknya kurang lebih materi starter nanti akan berguna bagi kalian lah pokoknya. Entah itu di skripsi, entah itu di sempro, entah itu di Metolit, itu bakal berguna banget. Oke, mungkin dari Ristia pengen nambahin? Mau bilang makasih buat teman-teman semua karena udah baik banget di kelas ini. Kalian semua tuh keren-keren banget tahu. Aku bangga banget bisa kenal sama kalian semua. Jangan ada kecurangan di kuis maupun UAS. Aku tolong banget sama itu. Kalau misalkan mau cepet nanti PDF-nya di-convert ke Word, nanti tinggal masukin deh ke Excel gitu. Terus semoga kalian sehat-sehat terus. Makasih banget buat semester ini karena ini adalah kelas ngajar pertama aku. Ya ampun. Kayak ya ampun, terus kayak kalian tuh keren-keren banget. Maaf ya kalau aku masih banyak salah di pas ngajar kalian. Ya Allah, aku jadi terharu. Iya, ya udah jangan nangis. Jangan nangis. Oke, ya Allah. Maaf banget kalau misalkan kalian ngechat aku, tapi aku kan mau balesnya, atau kalau enggak pas kalian ngechat aku kadang suka nggak tahu jawabannya kan, karena mungkin itu error baru gitu. Oh, sedih. Pokoknya udah makasih banget, big love banget buat kalian semua. Semoga sukses buat ke depan. Kalian semua keren, aku bangga. Oke, dapat nilai A.
Itu Enggak dong. sama terakhir deh, sama terakhir nih yang pasti diharapkan kalian semuanya jangan ketemu lagi sama saya, jangan ketemu lagi sama Ristia untuk matkul yang sama. Jadi jangan ketemu lagi di starter. Ya lah, pokoknya jangan ketemu lagi lah, amit-amit banget lah kalau sampai ngulang starter kan segitunya amat lah. Pokoknya kalau mau ketemu ya ketemu nanti di kampus kalau udah offline, atau mungkin nanti kita masih bisa sekelas di matkul-matkul lain, misalnya kalau ada matkul-matkul yang kiranya Akun sama Mene nanti digabung itu mungkin bisa. Ya gitu sih dari saya. Terus habis itu ya bener sih, jangan nyontek, jangan curang, karena walaupun kelihatannya baik-baik, saya baik-baik, Ristia baik-baik, itu kita kalau ada yang itu katanya langsung di-E-in ya katanya ya, Riz. Gak segan-segan gitu ya. Iya, ya tolonglah. Aku kan akan berusaha untuk mencari di celahnya di mana nih gitu. Jangan nyontek deh guys. Mending kalau misalkan nih kalian ada yang nge-convert terus Excel-nya sama, itu jangan deh. Kalau sama nggak apa-apa sih, kalian sepinter-pinternya aja save as gitu ya. Bukan gue aja banget. Ya kalau mau itu ya, kalau pengen kerja sama, kalau pengen apa ya,